Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur di pagi hari yang indah ini kita dapat kembali bangun dari istirahat tidur kita untuk kita dapat menikmati satu hari yang indah bersama dengan Tuhan di hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah sebelum kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita di dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini, supaya pada hari ini kita dapat melakukan segala kegiatan kita, aktivitas kita di dalam Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan di pagi hari, mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Engkau memberkati kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk belajar firman-Mu, agar kami dapat dikuatkan dan kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin kita semua belajar firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita. Dan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini saya beri judul dengan padamkan amarahmu. Kita sering sekali mendengar mungkin tentang khotbah-khotbah atau firman Tuhan untuk memadamkan amarah kita, untuk supaya kita jangan marah di dalam kehidupan kita ini. Dan di pagi hari ini kita akan membahas kembali supaya di dalam kehidupan kita dapat memadamkan amarah kita. Mengapa kita harus memadamkan amarah kita, Bapak Ibu? Mungkin sering kita bertindak dengan kemarahan, emosional kemarahan. Mungkin di hari-hari sebelumnya kita merasa marah kepada orang lain atau kepada siapapun. Tetapi di pagi hari yang indah ini kita akan belajar untuk kita dapat memadamkan amarah kita. Di dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27 firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berarti cenderung orang yang memiliki rasa emosional marah yang ada di dalam dirinya cenderung akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan dosa. Dan mungkin dengan rasa emosional yang tinggi, marah yang tinggi dapat mengakibatkan orang itu melakukan tindakan yang begitu keji. Sehingga firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27 ini mengatakan, jikalau kita marah, jangan kita sampai berbuat dosa. Jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis untuk mengendalikan diri kita melakukan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau kita kembali ke dalam kitab buku Kejadian pasal yang keempat, di mana tentang dua saudara, yaitu Kain dan Habel. Di mana pada saat kisah ini Kain memiliki kecemburuan, iri hati kepada Habel adiknya. Oleh karena persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Namun persembahan yang dibawa oleh Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Dia cemburu dan dia menjadi marah kepada adiknya. Dia berdebat kepada adiknya. Tetapi pada saat dia marah, Bapak Ibu, Tuhan begitu baik kepada Kain. Kain tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi Tuhan rela turun untuk bermusyawarah dengan seorang yang bertindak dengan tidak sepantasnya. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 di dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi, jikalau kita marah, cenderung kita akan berbuat yang tidak baik. Sama seperti Kain, dia marah oleh karena persembahan adiknya diterima dan dia tidak diterima. Sehingga oleh karena kemarahannya, kecemburuannya, iri hatinya, adiknya pun dibunuh oleh dia sendiri. Kita lihat bagaimana jikalau kita marah, maka cenderung akan tidak melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kita ini. Sehingga firman Tuhan di dalam Efesus tadi mengatakan, jikalau engkau marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan kita memberi kesempatan kepada iblis. Dan di pagi hari ini, firman Tuhan mengajak kita, mengajari kita, memberikan nasihat kepada kita. Jikalau di hari ini, di saat kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita, atau apapun yang sedang kita lakukan, dan jikalau ada pencobaan, pergumulan, persoalan yang terjadi, jangan sampai kita menyelesaikan dengan kemarahan. Oleh karena kemarahan dapat membawa kita untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Kita diberi nasihat, pelajaran oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati, yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan mengandalkan, berserah sepenuhnya di dalam Tuhan. Marilah kita di pagi hari ini belajar untuk lebih memadamkan amarah kita, dan jangan kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan kemarahan. Oleh karena setan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Marilah kita berkuasa atasnya. Jangan sampai kita melakukan dosa oleh karena kita marah. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari menguatkan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita.